Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di King Kid One's Channel bersama gua Oman Abdurrahman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia tetap di channel ini. Dan untuk yang belum subscribe, boleh subscribe. Oke, kali ini gua akan bahas mengenai pelantikan Presiden Amerika ke-47 Donald Trump. Karena kebijakan dan pernyataan-pernyataan serta pidato dari Donald Trump yang membuat kita tergelitik ya. Dari sekian banyaknya kebijakan dan pernyataan dari Donald Trump, akan gue ambil beberapa poin karena sebenarnya banyak banget. Mulai dari pengakuan mau beli Greenland, belum lagi keluar dari WHO, pernyataan dan ribut sama Joe Biden mengenai gencatan senjata di Gaza, banyak banget. Dari awal minggu ini sudah hot banget Donald Trump karena kebijakannya langsung cetar gitu ya dan langsung membahana kemana-mana gitu. Nah, ada dua kebijakan yang menurut gua itu cukup menggelitik ya. Yang pertama itu kebijakan mengenai Palestina karena ada perubahan kebijakan dari Joe Biden yang dirubah langsung oleh Donald Trump mengenai kawasan pemukiman di tepi barat. Ini menjadi hadiah pertama langsung dari Donald Trump untuk Israel. Sebenarnya nggak aneh juga sih, karena ya kita tahu lah ya, Amerika itu adalah sekutu utamanya Israel. Jadi kalau kebijakannya menguntungkan Israel, ya itu bukan barang baru gitu loh. Cuma ini baru hari pertama dilantik jadi presiden, kebijakannya langsung memberikan hadiah kepada Israel mengenai pemukiman di tepi barat yang sebelumnya itu dilarang oleh Joe Biden dan akan ada sanksi untuk warga-warga Israel yang melakukan kegiatan di sana untuk pemukiman. Ini malah dibuka pintu untuk dibebaskan, ditarik kebijakan itu oleh Donald Trump. So menjadi hadiah pertama dari Donald Trump untuk warga Israel gitu ya. Ini rada gila sih ya. Itu kebijakan pertama yang buat gua agak tergelitik. Karena sebelumnya mengenai Palestina, Donald Trump pun sudah menyampaikan akan memindahkan warga Palestina ke Indonesia. Nah, ini lebih gila lagi. Bukan saya kalau dari sisi pribadi gue untuk warga Indonesia itu tetap menerima saudara-saudara kita dari Palestina ya. Meskipun akan banyak banget kebijakan-kebijakan yang dipengaruhi oleh itu dan efeknya cukup luas. Tapi bukan itu juga masalahnya. Yang lebih penting adalah bahwa masyarakat Palestina bertahan di sana karena mereka mempertahankan tanahnya ya. Mereka mempertahankan hak miliknya. Mereka mempertahankan negaranya. Mereka mempertahankan kemerdekaannya. Lah kalau dipindah ke Indonesia ya ini Donald Trump jadi kayak jauh banget ini dari misi perdamaian gitu ya. Jadi lebih aneh lagi. Ya ditambah tadi kebijakan untuk warga di tepi barat ya, pemukiman di tepi barat itu jelas-jelas mendukung banget sih ke Israel. Hadiah pertamanya langsung dari Donald Trump ke Israel ya. Dan poin kedua yang lebih menarik lagi, mungkin teman-teman juga bingung ya, karena gue juga bingung. Di pidato pertamanya Donald Trump, salah satu pidatonya itu menyatakan bahwa di Amerika itu sekarang hanya diakui dua gender, laki-laki dan perempuan. Nah, terus sebelumnya ada gender apa lagi di sana yang agak aneh ya. Karena di kita Indonesia ya sudah laki-laki dan perempuan gitu yang diakui ya. Selebihnya nggak ada. Nah, kita coba lihat dulu untuk pidato dari Donald Trump berikut mengenai gender tersebut. Karena mungkin efeknya jadi agak-agak ngeri nih. Oke, kita langsung aja cek videonya. Will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Thank you very much, everybody. Oke, sebentar. Trump hanya mengakui gender male and female. It's mean about sex, male and female. Tapi ternyata gender menurut beberapa orang itu berbeda dengan seks atau male dan female. Ada ketentuan lain atau kebijakan lain mengenai gender tersendiri gitu ya.
Karena bukan hanya male and female, gender itu di Amerika banyak banget yang gue juga nggak ngerti. Males bahasnya, cuman agak lucu aja. Oke, mungkin nanti kita coba bahas ya. Karena apa aja sih sebenarnya di Amerika gender yang diakui gitu ya. Oke, kita lihat lagi sedikit untuk pidatonya ya. Well, thank you very, very much. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Oke, poin setelah menyatakan gender tadi adalah bahwa Donald Trump akan mendahulukan Amerika dan kepentingan utama masyarakat Amerika. Itu suatu hal yang wajar bagi seorang pemimpin mendahulukan masyarakatnya. Tapi kembali tadi ke gender, sebenarnya apa aja sih gender yang ada di Amerika atau yang diakui Amerika sebelum Donald Trump menyatakan bahwa gender yang di Amerika itu diakui hanya 2, male and female. Ternyata gender di Amerika itu banyak banget. Oke, karena ada beberapa kategori untuk gender di Amerika. Untuk kategori tradisional memang male and female, laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi ada lagi kategori lainnya seperti kategori gender non-binary. Nah, kategori ini agak aneh nih. Non-binary, gender queer, agender, bigender, pangender. Ada banyak gender. Terus ada kategori gender lainnya, ada transgender. Nah, ini yang sering kita dengar nih, transgender. Udah pasti ini berhubungan dengan kaum-kaum pelangi lah ya. Jadi udah nggak aneh juga, di sini juga mengkhawatirkan untuk transgender. Kemudian ada lagi cisgender, artinya identitas gender sesuai dengan kelahiran. Lah emang waktu lahirnya beda-beda gitu, berubah gitu ya, jadi agak lucu. Intersex, oke. Kemudian ada genfluid, gender yang berubah-ubah. Gendernya bisa berubah-berubah. Ini juga agak lucu juga sih. Kemudian ada demigender, artinya identitas gender parsial. Gender parsial gitu. Ini agak aneh. So, ini sebenarnya dikukuhkan dalam Undang-Undang dan Pengakuan Hak Sipil atau Civil Rights di tahun 1964 untuk masalah diskriminasi dan perbedaan jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin. Yang menjadi poinnya adalah kalau memang di sana hanya diakui 2 gender, male and female, laki-laki dan perempuan gitulah ya. Kemudian warga Amerika yang transgender mau kemana gitu. Jadi lucu nih. Mudah-mudahan gak ke Indonesia. Mudah-mudahan gak ke Indonesia. Oke. Nah, karena banyak di sana pendukung kaum pelangi yang mengkhawatirkan. Bahkan orang tua pun banyak yang khawatir karena di sekolah anak-anak mereka sudah diajarkan mengenai kaum pelangi. Meskipun nggak semua orang di Amerika itu mendukung itu, ternyata karena dibebaskan bahkan masuk ke kurikulum itu menjadi masalah tersendiri di Amerika. Nah, hopefully ini nggak sampai ke Indonesia. Warga-warga mereka yang mau kabur jangan ke Indonesia, terserah mau ke Belanda kayak mau ke Thailand kayak terserah. Mudah-mudahan nggak ke Indonesia. So, apa menurut kalian? Please komen di komentar dan jangan lupa share, subscribe dan like untuk channel ini. Okay, thank you. Bye-bye.